Nah, selama ini kan di Lalilev Sawai maupun Lalilev Bulen, orang itu menganggap bahwa kemungkinan besar masyarakat yang hidup di situ, karena dia berdekatan langsung dengan wilayah proyek strategis nasional, wilayah lingkar tambang, tentu orang berpikirannya bahwa masyarakat di situ itu masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang mungkin kehidupannya sudah mapan, enak dan layak lah. Nah, tapi sepanjang perjalanan IWIP masuk, terakhir mungkin aksi besar-besaran itu tahun 2020 ya, atau bahkan sebelumnya itu juga uh, bapaknya Yana sempat di penjara karena juga melawan aktivitas pertambangan tersebut berkaitan dengan masalah tanah ya. Nah, akhirnya ini membuka semacam apa? Semacam sesuatu yang selama ini tersembunyi di masyarakat atau dipendam oleh masyarakat itu memuncak di aksi kemarin. Aksi kemarin itu dipicu oleh keresahan masyarakat yang memang sampai saat ini tak mampu dijawab. Ini bukan kali pertama aksi persoalan air bersih, kemudian korosifnya atap masyarakat, kemudian meminimalisir debu, karena mengingat daerah lingkar tambang adalah daerah dengan tingkat penyakit saluran pernapasan atau ISPA tertinggi. Itu kalau dulu jarang sekali orang mengalami ISPA. Itu semacam penyakit musiman. Kalau musim panas ya orang ISPA. Tapi sekarang beda. Sekarang harus musim, hari-hari tong tetap ISPA. Selain itu, masyarakat juga sudah cukup menderita dengan krisis yang melanda. Krisis dalam hal ini adalah krisis air bersih. Aksi kemarin adalah bukan puncak, tapi peringatan pertama. Karena hal ini bukan hal yang baru, tetapi di beberapa tahun terakhir air di desa mulai terkontaminasi dengan bisa dibilang limbah, karena ada juga air yang pakai gatal. Kemudian air juga, sebagian air masyarakat, sumber air masyarakat itu mulai kering kalau musim panas. Bahkan tidak sedikit juga masyarakat yang sumber airnya atau sumurnya itu tidak lagi dengan rasa yang normal, tapi kebanyakan asin, yang artinya tak layak digunakan atau tidak layak untuk digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan hal ini memicu kemarahan masyarakat yang akhirnya kemarin coba dibangun suatu gerakan untuk mempressure hal itu, meminta pertanggungjawaban perusahaan terhadap dampak lingkungan yang terjadi di desa lingkar tambang. Kemudian ada beberapa poin tuntutan di sana. Di antaranya ada 5, yaitu pertama air bersih, kemudian atap yang korosif, karena dulu sebelum adanya tambang, torang peseng itu, torang pe atap, dia bisa bertahan bertahun-tahun. Sementara saat ini atap seng masyarakat 3-4 bulan itu harus diganti karena korosif. Kayak korosif itu kayak dia karat, jadi rapuh, sangat rapuh. Ketika kena air hujan panas, akhirnya lapuk. Itu yang merugikan masyarakat di sini, karena ternyata setiap 3-4 bulan itu harus mengeluarkan anggaran untuk membeli atap yang baru. Itu juga menjadi masalah yang urgen di sini. Selain itu juga persoalan poin 3 yang saat ini dia lagi booming, lagi viral karena ada pro kontra, itu karena kesalahan redaksi dari isi tuntutan yang semestinya bukan melarang perusahaan membangun akomodasi karyawan, tetapi sesuai dengan kesepakatan bahwa perusahaan hanya menyediakan 20% dari jumlah karyawan. Tetapi saat ini dilihat sumber pendapatan masyarakat yang notabene-nya orang asli, orang lokal di sini, yang sumber hidupnya bukan lagi dari laut dan dari hutan atau dari kebun, semua bergantung pada usaha kos rata-rata pada umumnya.
Sekarang kosnya mulai sepi, sementara masyarakat membangun usaha kos itu bukan menggunakan uang kompensasi dari perusahaan, tapi sebagian besar, 95% itu menggunakan uang kredit bank, yang artinya setiap bulan wajib diangsur. Sementara kos mulai kosong karena akomodasi marak sekali dibangun di wilayah TPI WIB. Makanya itu menjadi tuntutan yang memang tidak bisa dianggap sepele, karena sumber kehidupan masyarakat tidak lagi di hutan, di kebun atau di laut. Kemudian ada tuntutan keempat itu persoalan mendesak untuk perusahaan mengadakan unit untuk water truck. Water truck itu oto siram jalan. Karena di sini walaupun hujan malam, paginya itu debu naik. Aksi itu bukan tiba-tiba saja masyarakat melakukan aksi, tapi karena memang ada sesuatu yang sudah ditampung ya, atau akumulasi kemarahan itu sudah ditampung di dalam hati, dalam pikiran, tapi karena memang tidak ada niat baik dari perusahaan, atau bahkan tidak ada semacam ketegasan dari pemerintah daerah, sehingga masyarakat ya merasa bahwa ini harus diluapkan, atau kemarahan ini harus diluapkan ketimbang disimpan. Toh kan kalau disimpan kan artinya orang pestilah tompe hati jadi busu, toh mending tong kasih keluar supaya tompe hati bersih. Artinya apa yang masyarakat lakukan ini bukan dalam pengertian untuk memusuhi perusahaan atau memusuhi pemerintah, tapi ini supaya ada hubungan yang harmonis antara perusahaan dan warga di sekitar. Kan kalau orang lihat saya mungkin belum pernah masuk di dalam perusahaan IWIB, tapi ketika saya lihat di video-video, di gambar-gambar, kan di kawasan IWIB itu ada satu kawasan yang justru lingkungannya bersih sekali. Mungkin di apartemen, kemudian di hotel, itu lingkungannya sangat bersih. Artinya kalau di dalam perusahaan saja bisa bersih begitu, kenapa tidak di luar perusahaan? Artinya di seputaran kawasan yang itu juga hidup manusia di situ, hidup lingkungan, hewan dan lain sebagainya. Saya juga sempat membaca netizen ya, terutama teman-teman buruh di IWIB yang kemudian berkomentar terkait dengan poin tuntutan yang soal akomodasi dan kos-kosan. Saya ingin menjelaskan ke teman-teman buruh yang harus dipahami oleh teman-teman buruh. Memang teman-teman buruh itu ditindas kan. Artinya teman-teman buruh yang bekerja hasilnya didapatkan oleh segelintir orang. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa yang paling berkorban, yang paling menderita dari masuknya investasi itu warga Lelilev, Sawai dan Lelilev Paibulen dan sekitarnya, Kobe dan sekitarnya. Jadi wajar kalau masyarakat itu kemudian menuntut haknya. Kan masyarakat juga tidak mengganggu haknya teman-teman buruh. Justru teman-teman buruh harus memberikan solidaritas kepada warga Lingkar Tambang karena punya kepentingan yang sama-sama ya dirugikan mungkin oleh pihak perusahaan. Jadi yang membuat kita tergerak adalah terpanggilnya moralitas, karena masyarakat Lingkar Tambang adalah masyarakatnya kita, masyarakat yang sama-sama kita berjuang dalam penderitaan, mulai dari awal adanya perusahaan, beroperasi hingga saat ini, masyarakat tetap menjadi korban dan sama sekali bukan penikmat dari kesejahteraan. Jadi sebagai masyarakat yang seharusnya dan semestinya disejahterakan untuk menuntut agar bagaimana perusahaan memberikan hak masyarakat sebagaimana seharusnya, bukan terus-menerus hidup di bawah ketertindasan, semakin hilangnya ruang hidup. Bukan kita menolak sebuah investasi karena keadaan sudah seperti ini kan, tapi bagaimana investasi itu dapat menjadi batu loncatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat di tempat ini, khususnya desa-desa Lingkar Tambang. Kemudian bicara soal perjuangan kali ini adalah perjuangan yang akan dipressure habis-habisan karena ini mengenai hajat hidup banyak orang. Karena poin-poin yang ada di dalam tuntutan itu
itu mewakili kepentingan bersama. Apalagi di poin pertama perihal air bersih. Air kan sumber utama kehidupan. Bagaimana kalau air sudah tidak ada? Bagaimana dengan keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di sini? Jadi perjuangan kali ini adalah perjuangan yang mungkin ini bukan perjuangan awal, tapi ini adalah awal dari sebuah perubahan yang coba pemuda dan masyarakat Lingkar Tambang lakoni. Mungkin begitu, Bang. Nah, saya juga membaca statement dari salah satu anggota DPR ya, itu Bang Munadi Kilkoda, yang kemudian juga menyampaikan solidaritas akan mendukung perjuangan warga Lililev. Tapi sejauh ini saya belum mendengar penegasan atau statement dari pemerintah daerah, khususnya bupati, wakil bupati, atau perwakilan ya dari pihak eksekutif. Nah, apa yang ingin Yana sampaikan kepada pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Halmahera Tengah berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat Lililev Sawai dan Waibule? Jadi harapannya pemerintah daerah jangan terlalu berpangku tangan di kursi yang enak empuk di sana, tapi bagaimana sebagai wakil rakyat, penyambung lidah rakyat, bergerak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sampai hari ini bahkan Pemda dan lembaga legislatif juga selain dari Abang Munadi itu belum ada respon terhadap gerakan yang coba kami bangun ini. Semisalkan Bupati sampai hari ini orang belum dapat respon apapun, entah itu kami sengaja dibiarkan atau memang tak mau peduli dengan keresahan kami masyarakat di sini. Jadi untuk teman-teman legislatif, janganlah hanya duduk senang-senang di sana sementara penderitaan rakyat di bawah hanya rakyat yang nikmati. Keberadaan kalian di kursi legislatif itu bukan semata-mata upaya kalian sendiri, tapi itu bagian dari kepercayaan masyarakat. Maka kepercayaan masyarakat itu tolong dijaga sebaik-baiknya.